Makanya perlunya saya katakan lagi nasionalisme itu adalah untuk mengingat siapa sih sebenarnya yang memperjuangkan bangsa ini. Mestinya orang yang memperjuangkan negara inilah yang menguasai negara ini. Satu. Yang kedua, yang memperjuangkan negara inilah, yang mendirikan negara inilah yang memiliki negeri ini. Ya kan? Jadi dia pendiri, dia pemilik, dia penguasa. Harusnya itu. Pertanyaan sekarang, apa begitu? Apakah iya mereka yang bersemangat Sumpah Pemuda dulu sekarang yang menguasai negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Sisi Pandang Mas Kris Tanggal, sebuah channel yang melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Kami bertemu di sebuah masjid. Pada kesempatan ini kita akan mengambil topik tentang Hari Sumpah Pemuda yang baru ini kita laksanakan, baru kita peringati kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hampir 100 tahun yang lalu, apakah Sumpah Pemuda ini masih relevan untuk diperingati? Atau ada sisi pandang lain dari Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara tentang Sumpah Pemuda yang dilakukan di 28 Oktober 1928. Itu kan membangkitkan semangat kebersamaan, persatuan menghadapi penjajah. Ya. Karena kita merasa senasib sepenanggungan atas perlakuan yang diberikan oleh penjajah, maka kita ini mengkonsolidasi diri, ya, bertekad ya pemuda, bertekad untuk melawan semua itu, ya, dengan slogan yang kita menjadikan pengikat kita adalah berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Jadi ini modal utama, spirit yang bisa menggerakkan massa untuk melawan penjajah. Ya. Untuk mencapai kemerdekaan. Untuk mencapai kemerdekaan. Nah sekarang apakah itu masih perlu? Persoalannya apakah penjajah sudah berlalu? Itu jadi masalah. Masih relevan, nah, apa masih relevan? Jawabnya adalah apakah penjajah itu memang betul-betul sudah pergi atau masih ada di negeri kita atau malah ada penjajah baru yang berganti kulit. Ya berganti kulit. Nah, jadi saya pikir semangat untuk tetap bersatu, kemudian melawan kezaliman juga adalah penjajahan, ketidakadilan adalah penjajahan, penindasan adalah penjajahan, kemudian penguasaan ekonomi oleh pihak-pihak tertentu yang segelintir orang adalah penjajahan. Dengan tidak memberi kesempatan bagi rakyat banyak untuk mengembangkan ekonominya. Nah ini juga penjajahan. Oleh karena itu saya menganggap penting semangat ini terus dikobarkan dan bahkan kembali disemangatkan. Supaya cita-cita kita dulu bersumpah pemuda itu bisa terrealisasi. Saya khawatir Sumpah Pemuda yang lalu itu masih semangatnya adalah mengusir orang asing. Ya, yang namanya Belanda. Nah, tetapi cara Belanda untuk berkuasa dan memperlakukan rakyat Indonesia malah mungkin tidak hanya sama tapi malah lebih parah saat ini. Oleh karena itu semangat Sumpah Pemuda yang didasari semangat nasionalisme itu harus dikembangkan. Harus, dan itu harus dipompa sekarang. Sekarang ini perlu. Bagaimana seharusnya untuk menghargai jasa-jasa pemuda ini yang sudah berhasil ya, terbukti Indonesia itu bersatu, berbahasa satu. Itu untuk diberilah
kehormatan buat pemuda supaya tidak merasa seperti terjajah lagi. Bagaimana pandangan? Oh iya, fenomena yang Mas Bob sampaikan itu sebenarnya adalah bagian dari fenomena penjajah, ya, penjajah. Dan itulah sebenarnya ditolak oleh para pemuda kita sehingga mereka mau menyatukan diri, mengkonsolidasikan diri dalam Sumpah Pemuda bahwa tanah ini milik kita bersama, bahasa kita jelas, bangsa kita jelas, begitu, bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, bahasa Indonesia. Dan itulah nasionalisme yang harus kita pegang. Maka jika ada pihak-pihak tertentu yang melakukan atau mengulangi kejahatan, katakanlah meniru kejahatan para penjajah, maka sesungguhnya fenomena penjajah sekarang sedang berlaku dan harus ditolak. Dan harus kembali ada Sumpah Pemuda. Nah, yang jadi masalah menurut saya adalah apakah masih ada nasionalisme di kalangan bangsa ini, apalagi pemuda? Ada nggak nasionalismenya? Atau apakah nasionalisme yang kita pahami sekarang masih sama dengan nasionalisme yang tumbuh ketika 1928? Contoh, ya kalau dulu nasionalismenya jelas, ya kan, katakanlah nasionalisme orang yang terjajah. Orang yang terjajah inilah yang kemudian mengkonsolidasi diri, membangun kekuatan melawan penjajah. Lah, pertanyaannya, apakah orang yang terjajah dulu yang mengkonsolidasi itulah sekarang yang menikmati kemerdekaan? Atau justru tidak menikmati kemerdekaan? Orang lain. Orang lain. Satu. Yang kedua, apakah yang kita maksud nasionalisme itu masih tetap adalah orang-orang yang dulu ingin membangun negara ini? Atau kita sudah luntur, biarlah siapapun dia asal datang ke Indonesia, asal mau dia berwarga negara Indonesia, kita anggap nasionalisme. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, kalau begitu besok orang Amerika datang buat WNI sudah nasionalisme atau seperti itu. Nah, jadi nasionalisme yang memberi kekuatan kita untuk merdeka ini apakah masih ada atau sudah nasionalisme kita pokoknya siapa yang mau mengaku Indonesia saja. Sembuh ya. Nah, kira-kira itu. Jadi oleh karena itu saya berpikiran memang penanaman ideologi nasionalisme harus makin dikuatkan. Harus dilestarikan. Dulu pribumi itu oleh Belanda disebut sebagai inlander. Jadi ada 3 strata masyarakat, status warga negara yang dibuat undang-undangnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang paling tinggi statusnya, yang paling dihormati itu adalah orang-orang Eropa kulit putih. Nah, yang kedua adalah orang-orang pendatang Asia Timur atau yang lain selain Eropa. Ya, itu termasuk India, Cina, Arab begitu. Kemudian orang pribumi yang memang nenek moyang kakek apa di sini, tinggal di sini. Itu disebut sebagai inlander. Kelas terendah. Inlander itu kuli. Jadi kelas kuli. Dan mereka lah, kelas kuli inilah yang merasa tertindas. Golongan penindas itu golongan kelas atas Eropa. Kemudian yang di tengah bisa jadi penindas juga karena dia membantu. Dia tidak ikut tertindas. Nah, bedanya Arab dan India yang pendatang juga dia mau membaur menjadi Indonesia dan dia tetap merasa pribumi. Bedanya di situ. Arab dan India. Oleh karenanya, bagaimana misalnya hubungan orang pribumi dengan Arab, dengan orang pribumi dengan India begitu dekat, ya. Terutama yang diikat dengan agama yang sama, ya kan, agama sama. Tapi Cina tidak mau dia menjadi dengan pribumi. Dia tetap merasa di atas dan dia diperlakukan oleh Belanda pun memang kelas kedua. Arab tidak mau. Arab menganggap bahwa pribumi ini terutama umat Islam dianggapnya sebagai saudara seibu. Nah, kenapa saudara seibu? Karena mereka datang ke Indonesia tidak bawa istri, lalu menikah di sini. Jadi istrinya adalah orang-orang Indonesia. Nah, karena itu
maka orang Arab menganggap dia saudara seibu. Anak-anak itu saudara seibu. Jadi mereka tidak memisahkan diri dari pribumi. Oleh karena itu banyak pejuang-pejuang, ya, pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab. Orang Arab, termasuk kakeknya Anies Baswedan, Abdurrahman Rashid Baswedan. Itu panitia kemerdekaan malah. Panitia kemerdekaan. Dan banyak tokoh-tokoh lagi yang menyediakan tempat proklamasi dan segala macam orang-orang Arab. Ya. Nah, agak berbeda dengan kelompok dari Cina. Ya, kita tidak rasis ya, tidak rasis, tapi memang kenyataan sejarah seperti itu. Nah, oleh karena itu yang saya katakan tadi adalah mana nasionalisme kita sesungguhnya, ya kan? Apakah kita sudah merasa terima semua atau masih tetap di Sumpah Pemuda? Dalam Sumpah Pemuda itu etnis Cina tidak ikut. Tidak ikut. Nah, ini jadi persoalan. Yang ikut pada waktu itu pure pribumi ya? Pribumi, termasuk orang Arab ikut. Dan partai Arab menganggap partai Indonesia. Kira-kira begitu. Di masyarakat ini perpecahan karena polemik di media massa yang mungkin orang-orang yang dibiayai itu kita sering sebut buzzer. Itu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apakah mereka ini masih disebut penerus generasi muda yang telah mencetuskan Sumpah Pemuda itu? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang Indonesia ini, kan Indonesia punya jati diri. Ya, ini yang harus nggak boleh lupa. Apa sih jati diri kita? Ya. Kalau ditarik dari Sumpah Pemuda, jelas jati diri kita. Orang yang ikut bersumpah pemuda dan bertekad untuk merdeka, itulah jati diri kita. Ya. Kemudian kita susunlah kemerdekaan kita itu dengan satu kesepakatan yang dituangkan di dalam preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah kesepakatan kita. Negara ini adalah negara kesepakatan. Anda orang Jawa, saya orang Batak, kemudian ada dari sana Minahasa begini. Oke, kita sepakat, kita bangun. Apa dasarnya? Sepakat kita bangun negara. Ini loh bentuknya. Nah, sudah sepakatan ini. Oleh karena itu, itulah jati diri kita. Ya. Makanya kalau negara ini kemudian dibawa tidak sesuai atau dibangun tidak sesuai dengan jati diri atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu berarti sudah lari. Istilah ditunggangi. Sudah ditunggangi, sudah dibajak oleh yang lain. Nah, makanya perlunya saya katakan lagi nasionalisme itu adalah untuk mengingat siapa sih sebenarnya yang memperjuangkan bangsa ini. Mestinya orang yang memperjuangkan negara inilah yang menguasai negara ini. Satu. Yang kedua, yang memperjuangkan negara inilah, yang mendirikan negara inilah yang memiliki negeri ini. Ya kan? Jadi dia pendiri, dia pemilik, dia penguasa. Harusnya itu. Owner ya? Owner. Orang yang bercita-cita, yang Sumpah Pemuda itulah, ya, yang punya jati diri itu tadilah, yang mendirikan negara. Ya oke, sudah didirikan. Lalu mestinya dialah yang menguasai dan dialah yang memiliki. Pertanyaan sekarang, apa begitu? Apakah iya mereka yang bersemangat Sumpah Pemuda dulu sekarang yang menguasai negeri? Itu tadi yang disebut mereka itu untuk mendapatkan pekerjaan mereka harus kontrak, sehingga kemampuan mereka seharusnya sudah terasa di situ, tapi karena ada durasi kontrak mereka harus berpindah ke pekerjaan lain. Saya menyebutnya itu adalah ibarat orang pemilik rumah yang telah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ya, masa nasib kita dijatah orang lain? Ya. Tak boleh pula lagi kita profesional ya. Itulah yang berbahaya. Dia itu jadi artinya harus ada perubahan pemikiran kita. Katakanlah oke, kalau ada yang sudah berbuat begitu kita anggaplah tanda kutip itu pengkhianat gitu ya. Pengkhianat. Nah, rakyatnya harus disadarkan. Rakyat yang memang betul-betul nenek moyangnya itu adalah bagian dari jati diri bangsa tadi. Ya. Jangan sampai owner bangsa ini. Owner ini
Kok sekarang jadi tamu? Dia yang mau kasih kerja, silakan. Kalau tidak mau diberhentikan silakan. Waduh, kalau begini ini memang persoalannya kalau menurut saya harus Perlu ada. lagi buat Sumpah Pemuda kedua nah kelihatannya nih. Saya kira perlu. Iya, salah satu dari maksud kita berbuat kongres dan kita harapkan di beberapa provinsi juga melakukan kongres adalah konsolidasi kesadaran, ukhuwah diperkuat, membangkitkan kesadaran ulang bahwa ini negeri adalah negeri kita. Membangun negeri ini adalah membangun umat Islam karena mayoritas umatnya Islam, ya kan? Kalau umat Islamnya terbangun dengan baik, otomatis negeri ini terbangun karena mayoritas tadi. Tapi kalau mayoritas Islamnya justru dipecah belah mau, ya kan? Atau tidak sinergi bersatu dengan lain, ini negeri akan hancur, akan diambil orang lain. Itu jelas itu. Lah itulah perlunya kita sekarang menggagas, mengharapkan semua kesadaran ya berkongres di semua daerah. Bila perlu buat Sumpah Pemuda tahap kedua ya. Ya. Ya, terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan bagi penggemar-penggemar Sisi Pandang. Mungkin kesimpulannya kami persilakan kepada yang mendengar dan menonton ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.